Bab 3836. Apa yang ada di tas penyimpanan? Mereka berdua tidak bisa mengerti. Erikin berani mengancam secara langsung. Apakah dia tidak takut bahwa setelah berita itu kembali, dia akan benar-benar membuat marah dua tuan muda? Namun Erikin tampaknya tidak peduli dengan semua ini. Pergilah. Selain itu, ambil hadiah kecil dariku untuk pemimpinmu. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan tas penyimpanan ke salah satu di antara mereka. Detik berikutnya, Erikin terbang beberapa meter jauhnya, seperti menendang sampah. Beberapa orang yang tergeletak di tanah ditendang keluar dan langsung ditenggelamkan ke dalam hutan. Area inti hutan pagi kabut, di dalam lembah. Di daerah yang luas, di atas tanah, formasi cahaya berkelap-kelip. Di atasnya, memadatkan cahaya dan bayangan. Mereka bertarung sengit dengan roh binatang. Yudhira Ying sudah pergi. Yang berdiri di pinggir digantikan oleh Pangeran Klan Naga Sisik, Istana Bintang Tianqiao Pejuang Kebanggaan dan Kelvin Peng. Mereka juga menggunakan piringan formasi yang ditinggalkan Yudhira Ying untuk terus memanen roh binatang di sini. Dengan jatuhnya roh binatang, energi bintang fajar dituangkan ke dalam cincin perunggu milik 3 orang, yang membuat peringkat 3 orang dalam daftar juga meningkat. Yudhira Ying benar-benar tidak berbohong. Meskipun formasi ini cukup cepat untuk membunuh roh binatang, dia memakan batu roh terbaik dengan sangat cepat. Menyerap energi bintang fajar, Tuan Muda Long berdecak penuh emosi. Orang-orang yang hadir semuanya pejuang kebanggaan, yang tidak pernah kekurangan sumber daya bercocok tanam, tetapi dihadapkan dengan piringan formasi seperti binatang yang menelan emas, mereka bertiga merasa sedikit kewalahan. Tidak heran Yudhira Ying tidak khawatir kita akan melampaui dia, bahkan jika aku menghabiskan batu roh kualitas terbaik di tangan, dan menjarah batu roh yang dibawa oleh bawahanku, akan sulit untuk bertahan selama 7 hari. Kelvin Peng juga berbisik pelan. Namun, meskipun aku melewatkan tempat pertama, tetapi Yudhira Ying, Hengki Li dan kami bertiga hanya membagi peringkat 5 besar, dan tidak ada yang akan dirugikan, kata Yusu dari Istana Bintang. Kalian berdua pasti tidak akan dirugikan, tapi aku yang kelima. Jika ada yang salah, aku akan menjadi yang pertama dirugikan. Kelvin Peng mendengus kesal. Tenang, Erikin harusnya akan bisa diselesaikan dengan mudah oleh teman seiman. Dia tidak bisa mempengaruhi kita. Adapun laki-laki lain dalam daftar, ada seorang laki-laki bernama Tracer Taois. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini, seharusnya dia dari pelatihan tanpa partai yang memiliki beberapa pengalaman. Adapun yang lain, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tuan Muda Long menasihati. Daftar yang dilihat oleh semua orang di hutan pagi kabut berbeda dengan daftar emas di depan para empu di lembah. Daftar emas menunjukkan hasil akhir, sedangkan daftar di sini berubah secara real time. Tuan. Pada saat ini, serangkaian jeritan terdengar di kejauhan, menunjukkan beberapa sosok terbang dengan tergesa-gesa. Beberapa orang ini terlihat sedikit menyedihkan, dengan hidung memar dan wajah bengkak. Ketika dia mendarat, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ada apa? Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Ketiganya terkejut ketika mereka melihat para kultivator ini yang terlihat sangat mengenaskan. Jika diperhatikan lebih dekat, bukankah orang-orang ini dikirim untuk membantu Hengki Li membunuh Erikin? Lagi pula, dia adalah penguasa ranah fase penilaian, bagaimana dia bisa dipukuli sampai semenyedihkan ini?
Kultivator yang menjadi pemimpin klan naga sisik buru-buru mengulangi apa yang dikatakan Erik Kin sebelumnya. Lancang. Orang yang bermarga Kin itu benar-benar arogan dan tidak tahu aturan. Ketika pangeran klan naga sisik mendengar ini, dia benar-benar marah. Apa dia berani mengancam kita? Tuan Lin dan Kelvin Peng juga terlihat pucat. Menurut pendapat mereka, berurusan dengan Erik Kin adalah hal yang biasa, tetapi jika Erik Kin berani mengancam mereka sebagai balasannya, itu adalah suatu hal yang sangat lancang. Selain itu, Erik Kin memprovokasi mereka bertiga dalam satu waktu, yang bisa menandakan betapa arogannya dia. Tapi, anak ini benar-benar kuat. Dia melawan 8 orang sendirian, kultivator itu dengan cepat mengingatkan. Omong-omong, dia juga memberiku tas penyimpanan dan memintaku untuk memberikannya kepada Tuan Muda. Bawa ke sini. Pangeran klan naga sisik mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan mengambil tas penyimpanan. Tas penyimpanan kultivator klan naga sisik ini sudah ada di tubuhnya dan belum dibuka. Melihat apa yang ada di tangan pangeran klan naga sisik, mata semua orang tertuju padanya. Tas penyimpanan tidak meninggalkan embos jiwa dewa. Kerohanian pangeran klan naga sisik dengan mudah merasuk ke dalam tas penyimpanan. Kemudian, ekspresi di wajahnya menjadi sangat luar biasa. Pertama tertegun, lalu serius dan akhirnya penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Apa yang ada di dalam tas penyimpanan ini? Melihat ekspresi pangeran klan naga sisik yang terlihat aneh dan tidak mengatakan apa-apa, Kelvin Peng mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk mengambil tas penyimpanan. Sial, benda apa ini? Namun setelah dilihat sekilas saja, kulit kepala Kelvin Peng terasa mati rasa. Dia membuang tas penyimpanan itu seolah-olah penyakit yang dia hindari. Di ruang penyimpanan ini, tidak ada yang namanya transmisi suara atau slip giok, melainkan tumpukan daging dan darah mayat. Mayat-mayat itu bertumpuk seperti bukit. Pada titik ini, masih ada sedikit darah yang tersisa di atasnya. Selain itu, potongan-potongan daging itu tampaknya telah dihancurkan dengan kejam oleh sesuatu. Semuanya tidak dapat dikenali dan kematian mereka sangat tragis. Sebagai pangeran klan Rock, Kelvin Peng mungkin tidak pernah melihat orang mati, tapi dia tidak menyangka Erik Kin akan memasukkan mereka ke dalam tas penyimpanan yang diberikan kepada mereka. Tuan Muda Lin Yusu mengambilnya. Ekspresi di wajahnya berubah. Apa maksud Erik Kin ini? Untuk menakut-nakuti kita? Tidak, ini bukan mayat biasa. Mereka semua adalah kultivator kota F, tepatnya, mayat orang-orang yang mengikuti Hengki Li untuk membunuh Erik Kin sebelumnya. Maksudmu, orang-orang ini sudah mati? Kelvin Peng tiba-tiba menatap pangeran klan naga sisik, matanya melebar. Orang-orang ini semua elit dari kota F dan basis kultivasi mereka semua berada di alam fase penilaian 1 penurunan. Mereka pergi untuk menyerang Erik Kin, tetapi mereka mati. Tapi setelah melihat lebih dekat, menilai dari beberapa fitur pada mayat-mayat ini, pihak lain benar. Katakan sejujurnya. Kamu yang mengawasi semua ini, apa 2 kultivator ini berkelahi? Pangeran klan naga sisik memandang pemuda klan naga sisik di depannya. Tidak, para kultivator dari Erik Kin semua telah tinggal di tempat selama penjelajahan kami, dan tidak ada yang pergi di tengah jalan. Pemuda klan naga sisik berkata jujur. Tidak ada yang memasuki kabut hijau ini sesudahnya. Satu-satunya hal yang tidak terlihat adalah Erik Kin. Sraa. Pangeran klan naga sisik menyempitkan pupilnya dan menarik napas dalam setelah itu. Omong kosong.
Maksudmu dia membunuh lebih dari 20 kultivator kota F di depan Hengki Li? Apa Hengki Li sampah yang tidak berguna? Teriak Kelvin Peng dengan marah. Seperti yang aku lihat, aku benar-benar tidak melihat orang lain membantunya. Kultivator klan iblis dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Kalian pergilah. Pangeran klan naga sisik melambaikan tangannya. Kultivator ini pergi dengan cepat seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Ekspresi mereka bertiga cukup suram. Diancam dengan pelatihan tanpa partai yang tiba-tiba muncul membuat mereka bertiga merasa tidak nyaman. Pangeran, Erik Kin memprovokasi kita bertiga. Menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Kelvin Peng. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Membiarkannya sama saja dengan menyimpan bahaya tersembunyi. Lebih baik mengirim beberapa orang untuk mengepung dan membunuhnya. Seburuk apapun itu, kita harus menghancurkannya. Kita tidak bisa membiarkan para kultivator tanpa partai yang rendahan itu bergabung dengannya. Tuan Lin berkata dengan kejam. Bersambung.